Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam acara tahlil Ammana Muhammad bin Umar bin Zain Al-Habsyi. Seperti yang disebutkan tadi oleh Akhina Umar, saya sendiri sejak kecil punya ikatan dengan Ami Muhammad ini ya. Begitu juga dengan anak-anaknya karena kebetulan tempat tinggal saya bersebelahan dengan tempat tinggal beliau, dan saya dengan anak-anaknya sudah seperti saudara sendiri dengan Kamal dari kecil. Jadi saya juga menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri dan tidak bisa dilepas dari sejarah hidup saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik beliau dan diletakkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama datuknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama datuk-datuknya juga semoga kita kelak dikumpulkan bersama mereka semua dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang hidup di dunia ini sudah sunnatullah, ada pertemuan dan ada perpisahan. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menggariskan ada pertemuan dan juga ada perpisahan. Itu sebabnya dalam sebuah ungkapan disebutkan ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Disebutkan cintailah siapa yang ingin kau cintai, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan berpisah darinya. Yaitu yang terjadi adalah perpisahan di dunia ini. Dunia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan mengalami perpisahan itu. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berjalan melewati seorang wanita yang menangis. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada wanita tersebut, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata wanita tadi, sesungguhnya saya baru kehilangan suami saya. Suami saya baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada wanita tadi, semasa hidup suamimu ketika di dunia ini, apakah pernah suamimu melakukan perjalanan jauh, memakan waktu berbulan-bulan? Kita tahu di masa dulu orang kalau melakukan perjalanan jauh pasti akan memakan waktu yang lama, tidak seperti sekarang transportasinya. Kata wanita tadi, ya tentu saja itu pernah terjadi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau begitu aku akan memberi penjelasan kepadamu. Kalau semasa hidupnya di dunia suamimu pernah melakukan perjalanan dan engkau pernah berpisah darinya selama berbulan-bulan, tapi engkau menunggu kepulangannya menuju pertemuan denganmu, saat ini suamimu juga sedang melakukan perjalanan, tapi engkau tidak bisa menunggu kepulangannya, tapi sekarang dia yang menunggu kepulanganmu. Dia yang menunggu kepulanganmu. Ungkapan Sayyidina Ali ini terlihat sederhana, tapi maknanya sangat dalam sekali. Sayyidina Ali sedang menjelaskan kepada kita bahwa hakikat pertemuan yang sebenarnya itu adalah pertemuan nanti di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maut dan menciptakan hidup. Allah di dalam ayat ini tidak menyebut hidup dulu baru mati, tapi Allah menyebut mati dulu baru hidup. Kata ahli tafsir, Allah mau mengingatkan kita bahwa sebelum kita hidup, kita itu mati. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan manusia itu akan mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Manusia mengalami dua pengalaman di kandungan dan dua pengalaman dilahirkan. Kematian yang pertama pada saat jasad kita diciptakan oleh Allah dan sebelum ditiupkan ruh di dalamnya, itu adalah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, itu kehidupan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, kematian yang kedua, dan kehidupan yang kedua ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilun lil Iddikar menambah, bahkan kita mengalami dua masa di dalam kandungan dan dua kali kita dilahirkan. Dua masa yang di kandungan, barzakh yang pertama, yaitu barzakh antara alam zar, barzakh antara alam kematian menuju alam kehidupan di dunia. Barzakhnya adalah kandungan ibu. Proses kelahiran, keluarnya ke alam dunia ini melalui proses kelahiran. Kemudian kandungan yang kedua adalah kandungan bumi. Kita dimasukkan ke dalam bumi, itu barzakh yang kedua, hanya saja mungkin masanya akan lebih lama dari masa kandungan ibu. Kemudian nanti kita akan dilahirkan lagi dari kandungan bumi ini di hari kebangkitan, dan kemudian mengalami kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti adalah akhirat. Itu sebabnya juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, An-nasu niyamun fa'idha matu intabahu. Manusia itu dalam kondisi tidur, kata Sayyidina Ali. Bagaimana manusia hidup di dunia ini, kata Sayyidina Ali, dalam kondisi tidur. Artinya banyak sekali manusia yang hidup di dunia ini seperti orang mimpi, tertipu dengan ilusi-ilusi dan fata morgana dunia ini. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kehidupan yang menipu, kehidupan fata morgana. Kata Sayyidina Ali, فَإِذَا مَاتُوا, kalau dia mati, maksudnya mengalami kematian, keluar meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan negeri ilusi ini, intabahu, dia bangun dari ilusi-ilusi itu, dia bangun dari mimpi-mimpinya, dan itulah hakikat hidup yang sebenarnya. Nah, di antara hidup sebelum kita di dunia ini dan hidup setelah kita di dunia ini adalah masa yang paling singkat. Masa yang paling singkat ini adalah dunia ini. Sebelum dunia kita lahir di dunia ini, kita berada di sulbi bapak-bapak kita, datuk-datuk kita. Dari mulai Adam diciptakan, kita sudah ada di sulbinya Adam. Kita melakukan perjalanan dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim. Itu perjalanan yang sangat lama sekali. Sangat lama. Bahkan setiap orang di antara kita pernah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum qalu bala. Allah pernah bertanya kepada kita semua, bukankah aku adalah Tuhan kalian semua? Kita semua pada saat itu serempak menjawab, benar ya Allah. Di dalam tafsir disebutkan Allah Subhanahu wa taala waktu menyumpah seluruh umat manusia mengeluarkan
cikal bakal manusia dari sulbi bapaknya, yaitu Adam, itu dari generasi, kemudian dikeluarkan lagi ke generasi berikutnya, dikeluarkan lagi ke generasi berikutnya, sampai kata Rasulullah SAW, cikal bakal manusia yang berbentuk zar. Zar itu satu titik. Nah, cikal bakal itu, dari banyaknya jumlah umat manusia ini, cikal bakal manusia yang berbentuk titik itu, kata Rasulullah, kalau dibeberkan memenuhi lembah terbesar di Arab. Banyaknya itu ya. Kemudian Allah menyumpah, bukankah aku Tuhan kalian semua? Kita semua menjawab benar. Kemudian dikembalikan oleh Allah ke dalam sulbi dan kita melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian kita lahir di dunia ini. Lahir di dunia ini waktunya sangat singkat. Allah menjelaskan hikmah Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu, ayyukum ahsanu amala. Untuk pembuktian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Pembuktian akan apa? Pembuktian akan ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam dar, itu pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah memerlukan bukti di dunia yang singkat ini, kita harus membuktikan. Kalau kehidupan dunia yang singkat ini dalam sejarah kita warnai dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kehidupan setelah itu memakan waktu ribuan tahun tak terhingga, akan kita alami dalam kondisi yang sangat indah. Sebaliknya, kalau kita jalani kehidupan yang singkat ini, tidak menjalaninya dengan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan setelah dunia ini adalah bencana. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang beriman pada saat kematian itu mendatangi mereka, kematian itu adalah sesuatu yang paling indah. Kematian itu adalah sesuatu yang paling indah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Rasulullah bersabda, siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala rindu berjumpa dengannya. Bagaimana Tuhan semesta alam yang maha dermawan, maha penyayang, maha pengasih, maha rahmat, rindu kepada salah satu hambanya, pasti hamba ini akan mengalami kenikmatan yang luar biasa. Jadi kematian bagi orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang paling indah. Saya pernah mengumpamakan itu, dunia itu kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Berarti kebalikannya. Ad-dunya jannatul kafir, wasijnul mu'min, gitu ya. Wasijnul mu'min. Dunia ini kata Rasulullah SAW adalah surganya orang-orang yang beriman. Suatu ketika ada seorang non-muslim berjumpa dengan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menisbatkan kisah ini ke Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita tahu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi yang berpakaian sangat layak sekali. Pakaiannya bagus, dia selalu berada di kudanya. Ketika dia berjalan, tiba-tiba lewat seorang Yahudi. Di negeri Yaman itu ada satu desa isinya orang Yahudi. Lewat seorang Yahudi. Orang Yahudi ini tahu hadis yang saya sampaikan tadi. Lihat
Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus di atas kudanya dia berkata, stop, saya mau tahu apa kebenaran dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa dunia itu surganya orang kafir, penjaranya orang yang beriman. Yahudi ini miskin, pakaiannya compang-camping, tidak pakai sandal. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus dengan pakaiannya yang layak di atas kuda. Kata dia, apa nggak kebalik ini situasinya? Kamu ini sekarang berada di surga, sedangkan saya ini berada di penjara. Ini lihat kondisi saya, kata orang Yahudi itu. Kata Habib Abdullah bin Abu Bakar, Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus, dibanding kenikmatan yang nanti akan didapat oleh orang-orang yang beriman ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan sebesar apapun yang didapat oleh orang yang beriman di dunia itu adalah penjara. Karena nanti kenikmatan yang akan didapat di akhirat itu jauh lebih besar dari hal ini. Dan dunia ini penjara untuk mendapat kenikmatan yang lebih besar itu. Sedangkan untukmu, kata Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, untuk orang-orang yang tidak beriman, dibanding nanti kesengsaraan yang akan mereka terima ketika mereka kembali ke alam akhirat, walaupun engkau sengsara di dunia ini, tapi dibanding kesengsaraan nanti yang kau terima di negeri akhirat, maka bagimu ini masih surga. Ini masih surga. Itu sebabnya Allah memberi contoh di surat Yasin. Orang-orang kafir itu di dalam kubur nanti dia disiksa. Karena di dalam kubur ini ada kenikmatan kubur, ada nikmat kubur, dan ada siksa kubur. Orang-orang kafir ini nanti disiksa di dalam kubur, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yasin, nanti pertama kali dibangkitkan orang-orang yang tidak beriman itu, ketika pertama kali dia dibangkitkan, ucapan yang pertama keluar dari lisannya adalah ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Ucapan yang pertama kali keluar, naudzubillah min dzalik, ketika dia bangun dari kuburnya, ya wailana, duhai aduhai celaka kami, sengsara kami, mam ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Loh, bukankah mereka itu di kuburnya itu sudah celaka? Sudah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di dalam kuburnya itu. Tapi kenapa ketika mereka dibangkitkan, mereka justru mengatakan, kita ini celaka. Siapa yang membangunkan kita dari kubur kita ini? Kata ahli tafsir, karena mereka tahu kesengsaraan yang akan mereka dapat setelah hari kebangkitan itu lebih mencekam daripada apa yang mereka terima pada saat mereka di dalam kubur. Makanya Rasulullah mengatakan, al-qabru raudun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Naudzubillah min dzalik. Kubur itu iklan jadi ya, trailernya itu ya. Kubur itu kata Rasulullah SAW penggalan dari taman surga atau salah satu lubang daripada lubang api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, setiap orang makanya harus mempersiapkan amal yang baik untuk menyongsong kematiannya, dan supaya nanti dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang telah mendahului dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah beriman dan keturunan mereka yang hidup setelah mereka, yang mengikuti jalan mereka, alhaqna bihim. Kata Allah, nanti kedudukan keturunannya ini, yang mengikuti jalan mereka ini keturunannya ini kita dongkrak, kita gabungkan bersama datuk-datuknya yang soleh. Karena apa? Walaupun dia tidak memiliki kedudukan itu, karena dia mengikuti jalan datuk-datuknya yang baik. Dulu datuknya berakhlak, dia jadi orang berakhlak.
dulu bapaknya, datuknya, termasuk orang yang rajin bersedekah. Dia juga melanjutkan itu, amal baiknya. Dia rajin bersedekah. Dulu bapaknya atau datuknya perhatian kepada keluarganya, perhatian kepada kerabatnya, perhatian kepada tetangganya, perhatian kepada sahabatnya, termasuk bakti seorang anak, mengikuti jalan orang tuanya, dia juga harus melanjutkan apa yang baik yang dilakukan oleh orang tuanya atau datuk-datuknya. Kata Allah, kalau keturunannya ini mengikuti orang tuanya yang baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hubungkan lagi alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Dan kami tidak akan mengurangi amalnya orang tua ini. Amalnya orang tua ini tetap, tapi berkahnya kesolehan itu anaknya digabungkan bersama orang tuanya karena Allah mau memuaskan orang tuanya di surga. Orang paling enak kita kalau makan sendiri, kemudian ada keluarga kita yang tidak makan. Tidak gembira kita. Kita makan sendiri, anak kita umpamanya dalam kondisi kelaparan. Lebih baik kita tidak mau makan kita. Kegembiraan itu kalau kita bisa makan, kemudian anak-anak kita ikut makan bersama kita. Nah, demi memuaskan kebahagiaan orang-orang tua yang soleh ini, Allah Subhanahu wa taala meraup keturunannya yang mengikuti jalan hidupnya, kemudian digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalan baik ini sangat penting sekali di antaranya di dunia ini dengan mengikuti jalan hidup orang-orang yang telah mendahului kita, sedangkan amanah Amir Muhammad bin Umar bin Zain Al-Habsyi ini kita juga mengenalnya, beliau adalah orang yang baik. Saya tidak mungkin melupakan bahwa saya dulu sering bermain ke rumahnya dan saya memandang beliau ini adalah orang yang sabar. Orang yang sabar dan orang yang santun, bicaranya halus, dan itu adalah amal yang paling nanti memberatkan mizan. Amal yang paling memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhlak. Dan amal yang paling mendekatkan kita nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat adalah akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Seseorang di antara kalian nanti yang paling dekat hubungannya, kedudukannya denganku di hari kiamat nanti adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Dan akhlak itu adalah perwujudan dari ibadah dan agama. Rasulullah SAW bersabda, ad-din al-khuluq. Agama itu adalah akhlak. Yang tergambar dan terkenang di dalam pikiran saya dan batin saya, Amir Muhammad bin Umar bin Zain Al-Habsyi ini adalah seorang yang santun, seorang yang sabar, seorang yang berakhlak, yang bicaranya halus, tidak pernah keras suaranya. Karena saya dulu masih kecil, ya pernah berdialog dengan dia, dan dia menjawab dialog anak kecil seperti saya ini, menjawabnya dengan penuh kesabaran, dan itu terekam di dalam kepala saya. Dan saya kira juga saudara-saudara saya, karena kita kalau lebaran atau sedang duduk-duduk, mengingat masa lalu, pasti tidak mungkin terlewatkan cerita tentang tetangga kita ini, Amir Muhammad bin Umar bin Zain Al-Habsyi, juga anak-anaknya, juga istrinya Kak Gayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min ihda thalath." Jika wafat anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali
salah satu di antara tiga. Amal, dia sudah tidak bisa beramal lagi, tapi dia masih bisa mendapat tambahan kedudukan dan pahala kecuali dengan salah satu di antara tiga hal ini. Ini sebagai penutup. Ya. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah kebaikan yang ditularkan. Hal yang kedua ini, kita tahu ada pada diri Ami Muhammad bin Zain Al-Habsyi. Buktinya, wujudnya adalah anak-anaknya sekarang ini tumbuh menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang berakhlak, dan menjadi orang-orang yang berguna. Dan itu adalah ilmu yang diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi setiap anak-anaknya melakukan satu perbuatan baik, perbuatan baiknya mengangkat derajatnya nanti di surga. Setiap anaknya menjalankan nasihat yang dulu dia berikan kepada anak-anaknya, setiap anaknya menjalankan itu akan memperluas rahmat Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Pernah ada satu cerita ini ya, di dalam kitab ada satu orang yang guru ahli maksiat maksudnya ya. Seorang ahli maksiat pada waktu dia mendekati kematiannya, istrinya itu sedang hamil. Kemudian dia menyesali amal-amal buruknya. Ya Allah, saya tidak sempat beramal, saya tidak sempat minta maaf. Jadi perbuatan buruknya ini sampai ada sangkut pautnya dengan orang. Akhirnya dia sebelum mati mengumpulkan uangnya, kemudian diserahkan ke istrinya. Ini biaya untuk anak kita, ajarkan kepada dia ilmu yang benar, ilmu agama, supaya dia mengenal Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ajarkan bagi dia membaca Al-Quran dan mengetahui Al-Quran dengan pemahaman yang benar, supaya dia nanti besarnya tidak seperti saya. Singkat cerita, setelah diserahkan uang itu, dia wafat. Setelah peristiwa itu 5 tahun atau 4 tahun, suatu ketika istrinya tidur. Ini kalau cerita seperti ini tidak usah tanya dalilnya, ambil hikmahnya saja. Tidur istrinya, malam dia mimpi ketemu suaminya yang wafat 4 tahun yang lalu. Ditanya, wahai suamiku, bagaimana kabarmu? Kata suaminya, dalam 4 tahun ini saya mengalami kondisi yang sangat sulit sekali. Nah, semua perbuatan buruk saya ada balasannya, kata dia. Tapi hari ini, kata dia, Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua siksa yang ada di dalam kubur saya dan menggantinya dengan rahmat. Kata istrinya, dengan apa Allah mengangkat? Karena hari ini engkau mulai mengajarkan kepada anak kita ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi anaknya umur 4 tahun, uangnya suaminya ini mulai digunakan untuk manggil guru les. Manggil guru les. Kata suaminya ini yang sudah wafat, tadi waktu guru les itu datang, kemudian anak kita mulai belajar menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari uang bapaknya itu lesnya. Ya. Waktu anak kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengangkat semua pengalaman yang tidak menyenangkan di kubur saya dan menggantinya dengan segala hal yang baik.
Coba lihat manfaatnya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kita, paling tidak kita panggil guru yang bisa mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ini tidak boleh tidak. Setiap anak harus melakukan ini untuk orang tuanya. Wa waladun salih yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi selama orang tua itu dikubur, anak-anaknya itu mendoakan orang tuanya, maka orang tua ini akan mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti harus kita ajarkan turun-temurun supaya kita juga nanti berada di dalam kondisi yang baik dikubur, dan supaya nanti keluarga besar kita ini semua kumpul di surga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bicara agak kepanjangan, tapi semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan duduknya kita di tempat ini mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan, menurunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga pertemuan kita kali ini bisa menjadikan sarana bagi kita untuk berjumpa dengan orang-orang tua kita nanti dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Walhamdulillahirabbil alamin.